Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan ya. Di video sebelumnya sudah membahas soal-soal UTBK tahun 2022. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya part yang kemarin, part yang kedua untuk membahas soal-soal UTBK tahun 2022. Baik, kita lihat. Nah, sekarang soal nomor 7 ya. Seperti ini soalnya. Kita lihat ya. Soal nomor 7. Soalnya adalah jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan x kuadrat min 9 sejauh 5 satuan. Oke, berarti kalau Gx ini digeser 5 satuan ke kanan, maka X-nya, ini karena X yang digesernya, maka Gx-nya berubah menjadi, atau Gx-nya ini kita buat sama dengan Y ya. Berarti ini menjadi Y sama dengan X min 5 kuadrat min 9. Karena dia bergeser 5 satuan ke kanan. Nah, kalau 5 satuan ke kiri berarti X min 5 gitu ya. Gitu. Jadi kalau ke kiri ininya jadi negatif, jadi positif nanti. Kemudian dia bergeser 8 satuan ke atas ya. 8 satuan ke atas. Nah, kalau ke atas dan bawah maka yang bertambah itu adalah Y. Berarti ini menjadi Y kurang 8, maksudnya yang bergeser adalah Y, X min 5 kuadrat min 9. Maka sekarang persamaannya menjadi Y X kuadrat min 10X ya ditambah 25, berarti ini dikurang 1. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 24. Nah, ini menjadi fungsi fx-nya gitu ya. Fungsi fx-nya menjadi seperti ini. Nah, maka kita sekarang tinggal cek titik puncak kurva fx adalah 5,-1. Nah, kalau titik puncak itu berarti artinya kita bisa pakai turunan ya. Untuk menentukan titik puncak itu bisa menggunakan f aksen x sama dengan 0. Atau turunan dari fungsi x sama dengan 0. Maka ini menjadi turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari negatif 10x adalah negatif 10, sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 10, maka x-nya sama dengan 5. Nah, kita dapat nilai x sama dengan 5. Sekarang berapakah y-nya? Tinggal kita substitusi ke sini ya. X-nya 5, berarti 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 10 kali 5, 50. Berarti negatif 25 ya. 25 kurangi 50 itu negatif 25. Ditambah 24. 24 ya. Negatif 25 tambah 24 adalah min 1. Berarti y-nya sama dengan min 1. Nah, untuk pernyataan pertama, ternyata ini adalah benar. Karena X-nya 5, Y-nya min 1. Nah, garis Y sama dengan min 1, menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Jelas ya, kita lihat ini puncaknya ada di Y sama dengan min 1 dan 5. Maka puncak ini dia bersinggungan dengan garis Y min 1. Sama-sama Y-nya min 1. Berarti ini juga benar. Nah, sekarang kita cek diskriminan persamaan fx sama dengan 0 lebih besar dari 0. Oke, berarti persamaan yang ini itu D-nya lebih dari 0. Apakah lebih dari 0 atau tidak? Maka kita cek D-nya ya. Berarti D itu kan B kuadrat min 4AC ya. B-nya berapa? B-nya ini 10, min 10, min 10 kuadrat min 4A-nya itu 1, C-nya 24. Berarti ini 100 dikurang 96. Maka ini jawabannya 4. Nah, diskriminannya adalah 4. Apakah diskriminannya lebih dari 0? 4 ini tentunya lebih dari 0.
Berarti ini juga betul. Nah, yang terakhir kita lihat adalah mengecek F1 apakah sama dengan min 8. Oke, ini saya kelingkari. F1-nya berapa sih? Nah, F1 itu artinya berarti 1 kuadrat min 10 kali 1 ditambah 24. 24 ya. Sorry, ini maksudnya 20. Ini saya pindahin dulu ke atas. 24 ya. Nah, berarti 1 kuadrat 1 kurang 10 negatif 9. Negatif 9 ditambah 24 itu hasilnya adalah 15. Nah, harusnya F1-nya itu bukan min 8 tapi 15. Berarti yang ini salah. Berarti yang memenuhi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, itu jawabannya. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Ini kita lihat dia soal matriks. Jadi matriks A memiliki inverse ini ya. Jadi kita tahu, kita tulis A inverse-nya itu adalah 2 min 1, 2, 1. Dan memenuhi A kali matriks 3 min C 4 tambah D sama dengan CD. Untuk suatu bilangan real C dan D. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi nilai P-nya itu nanti adalah D kurangi C dan Q-nya adalah 1. Baik, kita coba ya. Nah, kita mulai dari sini. A kalau dikali 3 min C 4 plus D itu katanya hasilnya sama dengan C kali D. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan A? Oke, kita kali aja dengan A inverse ya. A inverse kalau dikali A itu 3 min C 4 plus D. Nah, yang ini juga kita kali dengan A inverse ya. Karena ruas kiri dikali A inverse, maka ruas kanan juga harus sama. Nah, A inverse dikali A itu sama aja dengan matriks identitas ya. Berarti ini 3 min C 4 plus D. Nah, kita tahu A inverse-nya itu adalah 2 min 1, 2, 1. Maka ini nanti dikali CD. Nah, matriks identitas, kalau dikali sebuah matriks ya hasilnya matriks itu sendiri. Berarti ini tetap 3 min C, 4 plus D. Nah, matriks ininya kita kalikan. 2 kali C itu adalah 2C, min 1 kali D itu adalah min D. Ya. 2 kali C adalah 2C, 1 kali D adalah plus D. Nah, jadi kita punya persamaan sekarang. Persamaan pertama adalah 3 min C sama dengan 2C min D. Atau ini kita ubah jadi 3 ini sama dengan 3C dikurangi D. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua, persamaan kedua saya lanjut di sini aja ya. Persamaan kedua itu adalah 4 tambah D ya. Itu sama dengan 2C tambah D. Nah, ini D-nya kita coret. Berarti dari sini 4 sama dengan 2C. Maka dari sini kita dapat nilai C-nya sama dengan 2. Nah, udah dapat nilai C sama dengan 2, kita bisa substitusi ke sini. Bahwa ini 3 sama dengan 3 kali 2 dikurangi D. Ya. Berarti D-nya, nilai D-nya didapat. D-nya itu sama dengan berapa? 6 kurang berapa? Sama dengan 3. Oke. Nilai D-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa substitusi ke sini. D dikurangi C. D kurangi C itu sama aja dengan 3 dikurangi 2. Oke, 3 kurangi 2 itu adalah sama dengan 1. Jadi, kita punya nilai P sama dengan 1 dan Q juga ternyata sama dengan 1. Jadi, apa hubungan P dan Q? Yap, betul. P dan Q itu hubungannya adalah P sama dengan Q. Oke, nah itu ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di sini soalnya
lambang Y. Nah, ini Y ada kurungnya, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real Y. Bilangan A merupakan solusi dari Y min Y sama dengan 1. Nah, ini artinya kita harus tahu dulu definisi dari Y-nya. Nah, ini artinya kalau 1 itu artinya apa? Cari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari ini atau sama dengan. Ya berarti 1 ya sama dengan 1, ya kan? Karena dia sama dengan. Nah, kalau setengah itu kan 0,5. Coba bilangan bulat terkecilnya tapi dia lebih dari setengah. Berapa? Iya, 1 juga gitu ya. Kalau ini 5,4 ya, kalau 5,4 bilangan bulat terkecilnya yang lebih besar dari 5,4 berapa? Nah, ini 6 gitu ya. Kalau min 2,3, nah ini bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari min 2,3 berapa kira-kira? Ya, kalau ini min 2 ya, ingat karena kalau negatif mah lebih besar itu dia ke kanan gitu ya. Kalau ke kiri itu lebih kecil. Nah, artinya di sini nanti kita ingin mencari Y ya, kalau ditambah min Y itu sama dengan 1. Otomatis ini Y-nya dia bukan bilangan bulat ya. Karena kalau bilangan bulat dia misal 1. Ya 1 kurangi 1, 0 dong hasilnya. Nah, ini Y-nya kemungkinan di antara 0 dan 1. Kita coba deh kalau Y-nya setengah. Kalau Y-nya setengah, ini min setengah ya. Kita lihat berapa hasilnya. Setengah kalau ditandain ini itu kan hasilnya 1. Sedangkan min setengah kalau ditandain ini kan bilangan terbesar yang dekat ke min setengah itu ya 0. Berarti ini 0 kan. Oke, 1 tambah 0, 1. Ini memenuhi persamaan ini ya. Berarti betul. Nah, ada lagi nggak yang lain? Oke, saya coba seperempat deh. Kita coba seperempat. Yang ini berarti min seperempat. Ya. Ini kalau seperempat ditandain ini ya hasilnya 1 juga. Min seperempat ditandain kayak gini hasilnya 0. Jadi 1 tambah 0, 1 juga. Ternyata bisa setengah, bisa seperempat juga nih jawabannya. Atau kita nyoba lagi berapa? Kita nyoba lagi misal 0,6 deh. 0,6. Misal ini min 0,6. Nah, 0,6 ya bilangan terbesar lebih dari ininya itu yang paling kecil ya 1 juga. Untuk min 0,6 ya dia 0. Berarti ini hasilnya juga 1. Nah, dari sini kita lihat nilai P-nya ternyata tak tentu ya. Nilai P-nya ternyata tak tentu bisa berapa aja gitu. Asal dia di antara 0 sama 1 gitu. Maka dari sini kita bisa simpulkan nilai P-nya ini bisa lebih kecil dari setengah, bisa setengah, bisa lebih besar dari setengah gitu. Maka jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10 ya. Mungkin ini soal terakhir di part video yang kali ini ya. Kita akan lanjut soal nomor 10. Soalnya berupa tabel. Nah, kita biar nggak panjang membacanya adalah langsung baca ya. Manakah hubungan gitu ya. Di sini kita lihat manakah hubungan antara kuantitas P dan Q. Nah, P-nya ternyata hanya menjelaskan banyaknya anggota komunitas C yang memberi respon, suka merica tapi tidak suka cabai. Berarti kita fokus di komunitas C ya, karena komunitas A dan B itu tidak ditanyakan. Oke, kita lihat di sini ya. Dia ingin meminta suka merica ya. Oke, kita lihat yang tidak suka itu tidak suka merica ada 60 ya. Tidak suka merica itu ternyata ada 60. Nah, berarti kalau yang suka ya artinya suka merica ya. Artinya itu adalah total anggota ya, 150
dikurangi, sorry ini 60 maksudnya, dikurangi 60 gitu. Maka hasilnya 90. Nah, di antara yang suka merica ini, yang 90 orang ini, itu kan pasti ada yang suka cabai, ya. Ada yang tidak suka ya, tidak suka cabai. Jadi dari yang 90 orang ini ya terbelah lagi menjadi 2 gitu. Makanya kalau yang suka merica aja ada 90 ya, maka yang suka merica dan tidak suka cabai akan, misalkan yang suka merica dan tidak suka cabai itu P ya. Nah, maka P-nya ya dia akan kurang dari 90. Ya enggak? Karena yang suka mericanya aja 90 gitu ya. Maka kalau kita lihat P-nya ini kan kurang dari 90. Sedangkan Q-nya adalah 100. Maka jelas bahwa P kurang dari 100 gitu ya. Atau P kurang dari Q ya. Jadi jawabannya adalah kuantitas P lebih kecil dari Q. Ya.